Oke, selamat datang di channel saya Ilham FT Auto. Apa kabar kalian semua para subscriber saya, baik yang lama ataupun yang baru subscribe channel ini. Dan terima kasih yang telah subscribe channel ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah ya, amin. Dan kali ini saya lagi berada di DFSK Cikokol Tangerang. Dan di belakang saya ada DFSK Glory 560. Ya memang sih, saya jujur sangat telat ya sekali ya dari awal peluncurannya pada tahun 2018 atau 2019 itu saya telat sekali dan saya baru bisa kesempatan untuk mereview mobil ini. Oke, apa sih menariknya dari mobil SUV yang dulu katanya ini buat melawan ras atau Terios ya? Oke, kita akan review secara lengkap mobil ini. Nah, untuk tampilan depan dari DFSK Glory ini memang yang 560 ini memang beda dari yang 57 yang ya beda dari yang 580. Kalau yang 580 kan dia lebih gede, kalau ini yang lebih sedangnya. Untuk di depan sini memang dia chrome-nya itu hanya satu garis melewati logo DFSK nya. Keren sih, jadi dia lebih gagah kalau menurut saya. Lampunya juga sudah menggunakan HID, walaupun sisanya masih bohlam di lampunya. Dan ini tapi rapi loh mikanya lah, keren banget. Dan mikanya juga ngikutin dari arah chrome-nya ini, listnya. Dan di bawahnya dia ada lampu di ARL ya, atau daytime running light. Di bawahnya ada fog lamp yang bentuknya tuh unik, bukan bulat. Jadi kayak kotak tapi bagus. Dan sini ada apa? Body kit yang berwarna hitam nih, nyambung ke tempat dudukan plat nomor ya. Jadi kalau dari depan nih mobil ini emang jujur kelihatannya tuh lebih sporty dan ya pokoknya keren lah kalau dari depan ini mobilnya. Walaupun mobil yang harga terjangkau, tapi dari depan nih kelihatan mobil ini mewah. Nah, untuk mesinnya, mesin DFSK Glory 560 ini menggunakan mesinnya nih, ini yang 1500 turbocharger dengan kodenya tuh SFG 15T. Untuk tenaga sendiri, mobil ini bisa mencapai 110 horsepower, diraih di 5600 rpm. Dan untuk torsinya sendiri, karena dia menggunakan turbo, cukup besar ya tenaganya, jadi bisa mencapai 220 Nm, diraih di antara 1800 sampai 4000 rpm. Untuk ruang mesinnya dia bagus ya, udah dicat rapi ya, cat rapi. Apalagi dengan pelindungnya ini kayak bagus banget ini di sini, pelindungnya bagus, keren. Dan ada peredamnya juga, walaupun memang dia belum pegas, masih menggunakan tuas ya. Dan ada ABS di sebelah situ, agak dalam. Nah, untuk tampilan sampingnya dari DFSK Glory 560 ini jujur sporty ya. Dari samping ini sporty, lekukannya juga oke. Apalagi dengan list body hitam ini, jadi kelihatannya makin terkesan SUV-nya tuh lebih terasa. Dan untuk ini kan karena ini tipe yang CVT yang 1500 turbo ya. Ini dia handle-nya ini sudah menggunakan chrome. Dan ada tombol keyless-nya nih. Tombol keyless-nya bukan di kanan doang, di kiri juga ada. Nah, spion juga sudah warna body, ada lampu sen dengan bentuk LED-nya. Di spion sih memang belum ada blind spot monitoring ya, itu nggak masalah. Dan di sini tapi bodinya apa tuh, lekukannya tuh bagus ya di sini ya, walaupun memang nggak ada set body moldingnya. Dan di sini ada aksen chrome, walaupun aksen chrome-nya nggak memanjang ya. Dan dia untuk pilarnya ini dilapisi dengan apa tuh, black apa ya? Ya nggak piano black sih, jadi black dog gitu ya, lebih black dog. Dan untuk kacanya, pilar C-nya ini unik. Pilar C-nya ini sengaja dibentuk ini ada siluetnya nih, jadi keren banget gitu. Jadi gimana ya? Jadi dibikin siluet gini, jadi ya bagus. Dan kacanya ini seolah-olah kayak nyambung ke pintu belakang sini ya, jadi langsung tembus. Walaupun memang dari dalam ini kelihatannya jadi kecil banget. Dan untuk di atasnya juga udah terdapat kayak roof rail. Jadi bisa kalian pasang roof rack kalau kalian mau bawa barang lebih banyak. Dan di atas sudah ada antena model shark fin. Jadi mobil ini walaupun dengan harga yang memang cukup terjangkau ya, di kisaran sekitar 240-an atau 250-an juta, kalian bisa mendapatkan mobil yang oke sih menurut saya. Nah, untuk tampilan belakang dari DFSK Glory 560 ini memang cukup menarik ya. Jadi dia benar-benar belakangnya tuh kayak mobil Toyota Fortuner lama ya menurut saya. Apalagi di sini juga ada bumper dengan berwarna hitam ini, jadi lebih kakak.
lebih gagah gitu ya. Dan di sini juga ada terdapat sensor parkir 3 titik yang lumayan besar nih bentuknya. Ada kamera parkirnya juga di sini karena ini tipe yang tertinggi yang 1500 turbo charger. Ada logo Glory-nya 560 dengan timbul. Walaupun memang lampunya sih memang terkesan masih sederhana ya, dia masih menggunakan bohlam. Dan di sini ada list chrome nih yang hanya memanjang di sini nih, jadi nggak terlalu banyak chrome ya. Dan di sini ada logo, dia mempunyai garansi selama 7 tahun. Dan di sini kacanya sudah ada defogger, ada rear wiper, dan ada IMO stop lamp. Dia bagusnya kalau untuk tipe yang ini juga sudah ditambahin rear spoiler, jadi udah lebih keren. Dan di bawahnya bumper ini juga terdapat reflektor. Ini reflektornya ini dia ini bisa nyala loh. Jadi bukan hanya pajangan doang loh ini, jadi dia bisa nyala. Jadi bagus, keren sih. Dari belakang ini mobil ini menurut saya nih, yang tadi yang saya sebutin harganya itu yang udah sangat terjangkau. Ini cocok sih buat kalian anak muda tuh, buat gengsi gaya tuh juga bisa ya, keren sih. Nah, untuk peleknya sendiri, Glory yang 560 ini jujur peleknya ini bagus ya, ada dual tone gitu, dua warna gitu, keren banget. Dan dengan ukurannya 215 60 ring 17 dengan 5 baut. Dan sini logonya itu jadi bagus, di sini juga nih warnanya nih, jadi kelihatan lebih sporty, lebih gagah. Untuk rem depan dia sudah menggunakan rem cakram, dan di rem belakang juga dia sudah menggunakan rem cakram juga. Jadi keempat rodanya ini selain dengan dilengkapi dengan ABS, untuk remnya sendiri dia sudah keempat rodanya sudah dipakai dengan cakram, jadi semuanya udah cakram. Keren ya mobil ini ya, jadi walaupun murah tapi tidak murahan gitu ya. Oke, kita langsung membahas interior ya. Nah, kita sudah ada di interior DFSK Glory 560. Untuk interior sendiri memang walaupun mobil ini masih kelasnya itu nggak terlalu tinggi, tapi alhamdulillah ini jujur ini nggak terlalu murahan dan mewah loh, mewah sekali, malah bisa dibilang keren. Untuk interiornya memang keren banget, dan dengan posisi duduk saya ini jujur sangat lumayan nyaman ya, apalagi dengan bangku yang sudah ada head adjuster, selain sliding dan recline. Dan di sini ada tempat buat buka tangki bensin. Di bawah sini buat buka kap mesin, dia emang agak ke dalam ya. Nih, ada di sini nih yang saya tunjukin. Di atasnya ada tempat penyimpanan atau sekring jangan dibuka. Di sini tempat penyimpanannya. Di sini atasnya juga sudah ada electric mirror dan electric retract. Ini buat pengatur cahaya lampu. Dia ada VSC-nya. Jadi mobil ini dengan harga 250 juta kalian sudah bisa mendapatkan VSC. Jadi keamanan lebih terjamin lah gitu ya. Kisi AC di sebelah kanan di Accent Chrome. Kita bahas pintu dulu sebentar. Di sini dia ada power window yang auto hanya pada sisi driver. Tapi sayangnya, kenapa dia auto up-nya nggak ada gitu loh? Harusnya dia harus ada selain auto down tuh auto up juga. Tapi ya udahlah. Dan di sini dia ada window lock. Ini door locknya di sini bentuknya unik. Ada handle yang sudah chrome. Dan di sini dia walaupun sisanya masih banyakkan plastik, tapi di sini ada lapisan kulit loh dengan jahitan asli. Yang sama dengan bangku yang saya dudukin ini. Keren ya di sini. Sama baju lo pakai. Oh iya, sama. Dan ingat kata laknat. Ya, merah itu racing. Dan di sini ada lapisan kayak piano black, itu keren banget. Nah, di sini nih bahan stop touch nih di sini nih. Dan di bawahnya ada cup holder dan door pocket walaupun kecil sih. Dan di bawahnya ada speaker. Nah, ciri khas mobil SUV itu ada lampu pintu nih. Jadi ini udah menurut saya ini udah dibilang mewah sih, walaupun mobilnya masih dengan harga terjangkau. Yoi. Dan untuk speedometernya ini menurut saya memang walaupun memang masih jarum, tapi cukup futuristik sih. Apalagi nih kalau mobilnya nyala nih sebenarnya bagus nih, ada pengaturan MID, semua info-infonya tuh ada di sini semua di tengah-tengah. Karena mobil nggak nyala ya, jadi kita nggak bisa lihat tuh isinya apa ya. Nah, untuk setirnya bagus ya, juga dilapisi dengan kulit dengan jahitan asli juga, dan palang 4 gin jadi keren banget. Dengan logonya ada chrome-nya di sini DFSK
ada airbagnya. Ini tombol buat audio, yang ini buat menu di MID. Pengaturan setirnya dia baru tilt saja, dia belum teleskopik, tapi no problem, itu nggak masalah. Untuk saklar, lampunya sudah terintegrasi dengan fog lamp juga. Wiper sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya. Nah, pindah sebelah kiri. Untuk di sebelah sini juga ini tombol buat USB, tombol buat audio yang ada di layar sini nih. Dan ini layarnya ini menurut saya cukup proper ya. Walaupun memang di belakangnya sini agak sedikit kosong, tapi proper sih. Jadi kelihatan ini mobil ini walaupun mobil harga terjangkau, ini mobil ini cukup mewah loh. Dan di sini juga ada lapisan kayak piano black gitu ya, atau kayak black carbon fiber gitu, keren banget. Dan di sini ada lampu hazard. Di sini ada list chrome di antara kisi AC tengah ini. Nah, ini tombol buat yang di audio, tapi dia audio kita juga bisa pakai layar ini, pakai layar sentuh. Tapi lebih enak pakai ini sih, pakai tombol-tombol itu lebih enak. Nah, di bawahnya ada tombol AC yang posisinya lengkap, dan ini buat kecepatan dan suhunya bisa ada heaternya. Dan di area kisi AC ini juga terdapat kayak semacam chrome, keren banget chrome-nya. Dan di sini ada tombol start stop engine button di sini. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, ada socket lighter, atau sekarang kalau kita biasanya nyebutnya buat power outlet kalau kalian nggak ngerokok. Untuk transmisinya sendiri, untuk maticnya sendiri dia menggunakan maticnya CVT, jadi dia turbonya dengan CVT 5 percepatan. Boleh berkomentar aja di bawah 5 percepatan atau 4 percepatan, karena ya gitulah. Dan di sini ada mode snow. Snow itu adalah mode salju. Jadi kita berjalan di area salju itu ada modenya seperti ini, keren. Dan di area transmisi juga dilapisi chrome, dan ini dilapisi dengan juga semacam kayak piano black itu. Jadi kelihatannya mewah sekali, walaupun ini mobil dengan harga 250 juta ini, jadi kelihatannya sangat mewah. Dia parking brake-nya juga sudah menggunakan elektrik. Jadi kita sudah tidak menggunakan rem tarik lagi. Wow, ini sungguh luar biasa ya, mau mobil harga terjangkau pakai electronic parking brake itu menurut saya tuh keren loh. Dan di sini ada cup holder 2 buah, ada armrest. Sayangnya nggak bisa dimajuin sini, kalau bisa dimajuin enak banget. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan. Dan dia ada kayak buat ngepat ngacas nih, tapi nggak bisa kebuka. Tapi lumayan dalam sih. Untuk glove box dia sudah ada, tapi dia belum soft opening sayangnya. Untuk sun visor sebelah kiri dia ada kaca plus lampu kalau nggak salah. Ya ada lampunya, tapi dia nggak ada kaca, tapi lagi nggak nyala lampunya ya. Dan di sini ada lampu baca 2 titik. Spion tengah sudah dynamic view. Sun visor sebelah kanan dia ada kaca juga, dan ada lampunya juga. Tapi dia nggak ada cut holder nih, kalau ada cut holder lebih bagus. Untuk seat belt dia sudah head adjuster ya. Belum deng, dia belum head adjuster, jadi masih fix. Di sebelah kanan juga nggak ada hand gripnya, dia hand grip hanya di sebelah kiri, tapi dia sudah retract bagus. Dan untuk di pilar as ini juga terdapat tweeter kanan kiri. Dan ini menurut saya posisi nyetirnya ini jujur sangat enak ya. Nanti coba kita akan kalau dikasih kesempatan lagi buat test drive ya mobil ini ya. Oke, kita habisnya duduk di baris kedua yuk. Nah, untuk di baris kedua ini jujur ini sangat enak sekali ya, apalagi dengan posisi nyetir saya tuh yang sedikit maju tuh ya lega lah di sini ya. Apalagi bangku ini masih bisa di recline loh. Recline-nya tuh bisa sampai segini nih. Ini yang paling maju nih, sampai bangku saya yang udah maju aja bisa maju. Tapi kalau yang paling mundur dia segini. Tuh beda ya di sini ya. Jaraknya udah beda sama yang sebelah kiri. Jadi recline-nya lumayan jauh loh. Jadi ini bisa lega banget. Tapi yang belakang kasihan jadi sempit. Nah, untuk akomodasinya memang di sini dia ada side pocket kanan kiri. Di tengah ada kisi AC, tapi di sini dia ada tempat penyimpanan dan ada outletnya juga tuh. Jadi kalian bisa ngecas yang di belakang, jadi nggak rebutan sama depan. Untuk di pintu dia sudah ada cup holder dan speaker, ada power window, handle chrome. Tapi memang sayangnya dia belum auto handle-nya. Apa tuh? Power window-nya. Untuk di handle ini gripnya dia sudah menggunakan retract. Untuk di tengah-tengah sini ada lampu baca. Apalagi ya, dan
Dia ada seat beltnya, tapi dia masih folded fix juga untuk seat beltnya. Tapi rapi loh, rapi banget. Jadi walaupun mobil ini belum dikasih head adjuster untuk seat beltnya, tapi ini jujur ini sangat rapi. Tapi memang mobil ini tuh kenapa dia bisa maju seperti ini? Karena memang mobil ini emang agak sedikit melibatkan kalau kita mau masuk baris ketiga. Ayo coba yuk, bisa masuk baris ketiga dulu yuk. Nah, untuk masuk baris ketiga memang mobil ini agak sedikit merepotkan. Jadi kita harus dia ini bisa kita recline nih. Jadi kita tarik ini ya nih, semacam kayak Suzuki R3 sih sebenarnya sih. Jadi kita begini, maju begini. Nah, tapi memang dia emang nggak begitu luas seperti ini ya. Coba kita langsung masuk. Apalagi dengan tinggi saya yang 180, jujur susah banget naiknya. Nih, kita langsung yang sebelah kiri. Ini sempit sekali ya, dan kepala saya agak sedikit mentok. Aduh, jadi gimana ya? Geprek juga sih jatuhnya sih, geprek, tapi nggak segeprek yang kemarin di Terios di Ras ya. Aduh. Hand grip dia di sini ada model fix, model retract kanan kiri. Dia di kanan kiri juga ada cup holder dan tempat penyimpanan. Tapi dia bagusnya udah ada armrestnya, 2 titik. Dan bangku ini kalau kita butuh bagasi, dia bisa dilipat separuh-separuh ya, bisa dilipat 50-50. Lama-lama panas. Dan untuk bangku baris kedua tadi saya lupa bilang kalau ini dia mendapatkan headrestnya 3 titik, dan di sini tengah-tengahnya juga sudah mendapatkan armrest. Tapi dia juga ada cup holder loh, jadi enak. Jadi dia cara pemindahan bangkunya ini kayak R3 persis ya. Jadi kita kalau keluar kayak R3, jadi memang sih agak sedikit sempit, apalagi dengan tinggi saya 180 itu agak susah naiknya. Oke, untuk harga sendiri sudah saya sebutin, dia mobil ini berkisar di atas di harga sekitar 250 jutaan ya. Dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan mobil dengan fitur yang menurut saya sangat unik. Transmisi yang kelihatan mewah, dari luar aja mobilnya juga sudah kelihatan mewah ya. Dan kalau kalian mau menanyakan harga dan detail lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya, atau enggak langsung datang aja ke DFSK yang berada di daerah Cikoko. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai DFSK Glory 560. Mohon maaf kalau masih ada salah kata saya dalam review atau mengulas mobil-mobil ini atau mobil lainnya. Mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia tidak sempurna. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel ini, karena tanpa kalian subscribe channel ini tidak akan bisa berkembang sampai sekarang dan bisa menghasilkan ya video-video yang ya begitulah ya. Oke, semua terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Lights paint the sky.